Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudi Hartono. Baiklah Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal untuk persiapan pretest PPG. Soal-soal ini masih berkaitan dengan materi pedagogik. Nah, sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan video soal-soal terbaru dari kami. Langsung saja kita lihat soal berikutnya. Salah satu tujuan pengintegrasian pembelajaran dengan pendekatan STEAM diharapkan agar peserta didik dapat A. Melaksanakan teknik STEAM secara terpisah-pisah, B. Melakukan perbandingan antar budaya superior, C. Memiliki kompetensi menjadi sales penjualan, D. Memiliki kesiapan terjun dalam dunia kerja mendatang. Jawabannya adalah D. Memiliki kesiapan terjun dalam dunia kerja mendatang. Sudah jelas ya Bapak Ibu? Berikut ini merupakan contoh prinsip pembelajaran STEAM yang berupa prinsip pengulangan, yaitu A. Peserta didik diberikan latihan soal STEAM, B. Peserta didik diminta berpikir secara induktif, C. Peserta didik disadarkan untuk termotivasi, D. Peserta didik diperlihatkan contoh dan non-contoh. Jawabannya adalah A. Peserta didik diberikan latihan soal STEAM. Jadi prinsip pengulangan pada pembelajaran STEAM dapat dilakukan dengan pemberian latihan soal STEAM. Berikut merupakan fase yang harusnya terjadi setelah fase membimbing penyelidikan individu dan kelompok dalam problem based learning STEAM. A. Orientasi peserta didik terhadap masalah, B. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya, C. Mengorganisasikan peserta didik, D. Memberikan motivasi kepada peserta didik. Jawabannya adalah B. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pembelajaran berbasis proyek pada pendekatan STEAM memungkinkan peserta didik untuk A. Menyelesaikan masalah yang mudah-mudah saja, B. Melakukan kunjungan wisata secara bebas, C. Meneliti keberhasilan rancangan produk, D. Melakukan kerja individual untuk memecahkan masalah. Jawabannya adalah C. Meneliti keberhasilan rancangan produk. Pada pembelajaran berbasis proyek, salah satu ciri khasnya adalah dihasilkan produk. Jadi, kata kunci pada jawaban soal ini adalah produk ya. Jadi, kalau ada soal tentang pembelajaran berbasis proyek, maka Bapak Ibu bisa mencari pilihan jawaban yang mengandung produk. Suatu kegiatan pembelajaran menggunakan waktu tanpa isyarat 3 kali 45 menit. Sehingga guru berpikir perlunya kegiatan relaksasi di tengah pembelajaran berlangsung. Kegiatan relaksasi berikut mana yang paling cocok untuk mengoptimalkan kembali kerja otak? A. Bernyanyi bersama dengan keras, B. Berlari mengelilingi halaman sekolah, C. Bersantai sambil makan-makan, D. Gerak pelenturan anggota tubuh. Jawabannya adalah D. Gerak pelenturan anggota tubuh. Salah satu cara untuk merelaksasikan otak maupun otot adalah dengan cara melakukan gerak pelenturan anggota tubuh ya. Jadi ini bisa dilakukan dengan cepat dan efektif. Ketika suatu kegiatan pembelajaran berlangsung lama di dalam kelas, kegiatan relaksasi lebih baik dilakukan minimal setiap pembelajaran telah berlangsung selama A. 80 menit, B. 90 menit, C. 100 menit, D. 110 menit. Jawabannya adalah C. 100 menit. Jadi secara teoritisnya, kegiatan relaksasi itu sebaiknya dilakukan setelah kegiatan pembelajaran berlangsung selama 100 menit. Di bawah ini yang merupakan alasan utama bahwa pembelajaran sebaiknya menggunakan bentuk aktivitas yang bervariasi adalah A. Belahan otak kanan dan kiri kita mengalami siklus efisiensi secara bergantian. B.
peserta didik akan cepat mengantuk ketika pembelajaran monoton dan membosankan. C. Otak peserta didik akan mengalami ketegangan jika kegiatan pembelajaran sangat monoton. D. Pembelajaran yang monoton memperlihatkan rendahnya kreativitas guru mengelola kelas. Jawabannya adalah A. Belahan otak kanan dan kiri kita mengalami siklus efisiensi secara bergantian. Menurut prinsip pembelajaran berbasis neuroscience, pembelajaran akan lebih optimal apabila mampu mengembangkan belahan otak kanan dan kiri secara seimbang. Di antara implikasi prinsip tersebut terhadap profil guru saat mengajar di kelas adalah A. Guru harus berpenampilan sopan, santun, rapi, menarik, murah senyum, dan tidak gampang marah. B. Guru harus inspiratif, berpikir sistematis, pandai membuat joke yang edukatif dan memotivasi. C. Guru harus canggih, kritis, interaktif, dan selalu rasional dalam menjelaskan materi pelajaran. D. Guru harus mampu melakukan stand-up komedi dan mampu membuat semua peserta didik ketawa. Jawabannya adalah B. Guru harus inspiratif, berpikir sistematis, pandai membuat joke yang edukatif dan memotivasi. Inilah jawaban yang paling tepat yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan belahan otak kanan dan kiri siswa secara seimbang. Berdasarkan uraian berikut, manakah yang merupakan implementasi dari model kelas lab rotation adalah A. Terdapat beberapa tempat atau perhentian station di mana peserta didik dapat menempatinya secara bergiliran sesuai dengan kesepakatan atau arahan dari guru. B. Peserta didik akan diatur untuk berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Salah satu ruangan digunakan untuk sesi pembelajaran secara online, sedangkan ruangan yang lain digunakan untuk kegiatan yang lainnya. C. Peserta didik memulai kelas, mereka akan mendapatkan pengajaran secara langsung secara online, sehingga ketika kelas dimulai, peserta didik dapat mulai mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya melalui kegiatan diskusi di kelas. D. Pembelajaran online dirancang untuk dapat diakses baik di lingkungan sekolah, cyberlounge, maupun di tempat lainnya. Guru yang memfasilitasi pembelajaran online adalah guru yang juga mengajar pada sesi pembelajaran tatap muka. Jawabannya adalah B. Peserta didik akan diatur untuk berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Salah satu ruangan digunakan untuk sesi pembelajaran secara online, sedangkan ruangan yang lain digunakan untuk kegiatan yang lainnya. Jadi ini merupakan implementasi dari model kelas lab rotation. Untuk jawaban A merupakan model kelas station rotation. Jadi ada kata-kata kunci station, berarti itu adalah model pembelajaran station rotation. Sedangkan untuk jawaban B, ini adalah bentuk model kelas self-blend. Sedangkan untuk jawaban D, merupakan model kelas flipped classroom. Bagaimana peran teknologi dalam aktivitas pembelajaran yang menggunakan model blended learning? A. Sebagian alat untuk memotivasi dan menarik perhatian peserta didik saat pembelajaran berlangsung. B. Sebagai sarana penyeimbang interaksi antara pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. C. Sebagai media yang dapat membantu guru dalam menyampaikan pesan saat pembelajaran di kelas. D. Sebagai sarana komunikasi antara guru, peserta didik, dan orang tua dalam proses pembelajaran. Jawabannya adalah B. Sebagai sarana penyeimbang interaksi antara pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Nah, jadi ingat Bapak Ibu bahwasanya model blended learning ini merupakan gabungan antara pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Keuntungan apa yang ditawarkan oleh model blended learning melalui penggabungan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online? A. Dapat menerapkan berbagai macam pilihan strategi pembelajaran sehingga kualitas belajar siswa meningkat. B.
dapat meningkatkan minat belajar peserta didik sehingga tingkat kehadiran di kelas menjadi lebih baik. C. Menyediakan beberapa pilihan model kelas yang dapat dipakai oleh guru dalam menyusun kegiatan pembelajaran. D. Memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih sistem pembelajaran online atau tatap muka. Jawabannya adalah A. Dapat menerapkan berbagai macam pilihan strategi pembelajaran sehingga kualitas belajar siswa meningkat. Jadi salah satu keunggulan atau keuntungan dari model blended learning itu adalah guru dapat menerapkan berbagai macam pilihan strategi pembelajaran ya. Bagaimana cara yang dapat digunakan guru dalam mengevaluasi model blended learning saat kegiatan pembelajaran telah berakhir? A. Melalui evaluasi yang diberikan oleh pihak eksternal seperti orang tua, peserta didik, dan kepala sekolah. B. Melalui lembar pengamatan aktivitas peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung. C. Melalui data kehadiran peserta didik, baik dalam sesi pembelajaran online maupun pembelajaran tatap muka. D. Melalui data hasil belajar, penilaian kinerja, serta komentar dari peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran. Jawabannya adalah D. Melalui data hasil belajar, penilaian kinerja, serta komentar dari peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran. Nah, jawaban ini paling benar karena lebih lengkap mulai dari data hasil belajar, kemudian penilaian kinerja, serta komentar dari peserta didik sebagai bahan evaluasi atau refleksi diri terhadap kegiatan pembelajaran. Dengan semakin banyaknya situs komunikasi dalam media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan MySpace, membuat komunikasi dan saling bertukar informasi semakin mudah. Perkembangan digital ini menuntut baik pendidik dan peserta didik bukan hanya mampu mencari dan memanfaatkan informasi saja, melainkan juga mampu menciptakan atau create informasi di internet. Potensi pemanfaatan pembelajaran digital tersebut termasuk dalam kategori A. Potensi akses informasi, B. Potensi alat komunikasi, C. Potensi pendidikan dan pembelajaran, D. Potensi pemanfaatan informasi. Jawabannya adalah A. Potensi akses informasi. Jadi kata kuncinya di sini Bapak Ibu adalah mampu menciptakan informasi, kemudian memanfaatkan informasi, mencari informasi. Nah, itu berkaitan dengan potensi akses informasi. Hasil analisis kondisi pembelajaran menunjukkan semua siswa memiliki handphone. Kompetensi dan kerjasama tim rendah, guru perlu memberikan umpan balik yang cepat dan spesifik pada siswa, terutama dalam penyelesaian tugasnya. Siswa perlu aktivitas pembelajaran yang menyenangkan dan memahami betul tujuan yang akan dicapai. Dan semua siswanya menyukai tantangan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, guru sebaiknya menerapkan pembelajaran dengan menggunakan A. Mobile learning, B. Games-based learning, C. Cloud computing, D. Sosial media, E-learning. Jawabannya adalah B. Games-based learning. Nah, jadi yang perlu diperhatikan pada soal ini, yang pertama, semua siswa memiliki handphone, kemudian ada kompetisi dan kerjasama tim rendah, dan ada kata kunci lainnya yaitu siswa menyukai tantangan. Nah, kondisi ini lebih cocok jika guru menerapkan pembelajaran dengan menggunakan game-based learning. Unsur pembelajaran inovatif yang cakupannya paling luas untuk diterapkan atau diintegrasikan dalam komponen RPP yaitu A. TPEC, B. STEAM, C. Keterampilan abad 21, C. 4, D. HOTS. Jawabannya adalah D. HOTS. Jadi Bapak Ibu, unsur pembelajaran inovatif yang cakupannya paling luas itu adalah HOTS atau Higher Order Thinking Skill.
Siswa mengamati dan mengidentifikasi serta menuliskan bagian dan fungsi dari tumbuhan. Manakah pernyataan yang paling tepat terkait dengan contoh kegiatan pembelajaran tersebut? A. Menerapkan unsur TIPEC karena mencakup kemampuan teknologi dalam pembelajarannya. B. Menerapkan unsur STEAM karena mengandung unsur sains dan teknologi dalam pembelajarannya. C. Menerapkan unsur HOTS karena mengandung kata kerja berpikir tingkat tinggi. D. Menerapkan unsur LOTS karena mengandung kata kerja berpikir tingkat rendah. Jawabannya adalah C. Menerapkan unsur HOTS karena mengandung kata kerja berpikir tingkat tinggi. Jadi untuk soal ini, kata kuncinya ada pada mengidentifikasi ya, serta menuliskan. Nah, mengidentifikasi termasuk KKO dalam tingkatan berpikir HOTS. Kalau TIPEC ini berkaitan dengan teknologi, kemudian STEAM adalah menggabungkan unsur Science, Teknologi, Engineering, Arts, and Mathematics. Jadi jawabannya adalah C ya. Siswa bersama-sama guru membuat kalimat tanya yang tepat berdasarkan teks dari media PowerPoint. Unsur pembelajaran inovatif manakah yang paling dominan dari kalimat kegiatan pembelajaran tersebut? A. TIPEC, B. STEAM, C. Keterampilan abad 21 C4, D. HOTS. Jawabannya adalah C. Keterampilan abad 21 atau C4. Nah, salah satu keterampilan abad 21 yang paling menonjol adalah mengembangkan kemampuan bernalar peserta didik. Nah, salah satu kegiatannya adalah dengan membuat kata tanya terhadap materi pembelajaran yang berlangsung. Pendekatan STEAM dalam rancangan pembelajaran inovatif dapat dimaknai sebagai A. Sains dan teknologi yang ditafsirkan melalui teknik dan seni berdasarkan unsur-unsur matematis. B. Seni dan teknik yang ditafsirkan melalui sains dan teknologi berdasarkan unsur-unsur matematis. C. Sains dan teknologi yang ditafsirkan melalui sains dan matematika berdasarkan unsur-unsur teknis. D. Sains dan teknik yang ditafsirkan melalui sains dan matematika berdasarkan unsur-unsur teknologi. Jawabannya adalah A. Sains dan teknologi yang ditafsirkan melalui teknik dan seni berdasarkan unsur-unsur matematis. Jadi, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya STEAM itu merupakan singkatan dari Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics. Jadi, STEAM itu dapat diartikan sebagai sains dan teknologi yang ditafsirkan melalui teknik atau engineering dan seni, arts ya, berdasarkan unsur-unsur matematis. Model-model pembelajaran yang cocok diterapkan dalam menyusun rancangan pembelajaran inovatif dengan pendekatan STEAM adalah A. Model pembelajaran campuran, inquiry, dan TCL. B. Model pembelajaran jarak jauh, discovery, dan TCL. C. Model pembelajaran dalam jaringan, campuran, dan TCL. D. Model pembelajaran berbasis proyek, penemuan, dan inquiry. Jawabannya adalah D. Model pembelajaran berbasis proyek, penemuan, dan inquiry. Jadi pendekatan STEAM itu Bapak Ibu lebih cocok digunakan untuk pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, penemuan, discovery, dan inquiry. Dalam pembelajaran inovatif dengan pendekatan STEAM, kemampuan dalam mengidentifikasi informasi ilmiah, merumuskan dan menganalisis masalah, ada penjelasan dari unsur A. Sains, B. Teknologi, C. Engineering, D. Arts. Jawabannya adalah A. Sains ya. Sudah jelas ya Bapak Ibu bahwasanya pada soal disebutkan kemampuan dalam mengidentifikasi informasi ilmiah. Nah, ini merupakan unsur sains. Suatu rumusan tujuan pembelajaran berbunyi sebagai berikut. Melalui diskusi dan kerja kelompok serta tayangan YouTube tentang kegiatan di sekitarnya, peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk kegiatan yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan,
untuk membangun kerukunan dengan cermat dan kritis. Pengembangan keterampilan abad 21 pada rumusan tujuan tersebut ditunjukkan dengan kata A. Diskusi dan kerja kelompok, B. Kerja kelompok dan menganalisis dengan kritis, C. Tayangan YouTube dan menganalisis, D. Kerja kelompok dan tayangan YouTube. Jawabannya adalah B. Kerja kelompok dan menganalisis dengan kritis. Nah, salah satu keterampilan abad 21 yaitu siswa mampu berkolaborasi ya. Ini ditunjukkan dengan kerja kelompok dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis, yaitu dengan menganalisis dengan kritis. Suatu ketika Anda akan merancang pembelajaran blended learning, di mana pembelajaran daring atau online akan dilakukan melalui telekonferensi di waktu malam hari. Berikut adalah aplikasi daring yang dapat digunakan melakukan pembelajaran daring. A. Zoom Cloud Meeting, B. Google Classroom, C. Moodle, D. Edmodo. Jawabannya adalah A. Zoom Cloud Meeting. Ini sudah jelas ya Bapak Ibu bahwasanya Zoom Cloud Meeting ini merupakan aplikasi pembelajaran online yang berbasis telekonferensi. Pembelajaran Project Based Learning akan dengan mudah terlihat dalam RPP, terutama pada komponen A. Kompetensi dasar, B. Indikator pencapaian kompetensi, C. Tujuan pembelajaran, D. Aktivitas pembelajaran. Jawabannya adalah D. Aktivitas pembelajaran. Jadi, model pembelajaran atau pendekatan pembelajaran akan dengan mudah terlihat pada aktivitas pembelajaran. Karena aktivitas pembelajaran itu disusun berdasarkan sintaks atau urutan pembelajaran berdasarkan model pembelajaran yang digunakan. Pembelajaran Project Based Learning akan terlihat dalam RPP pada komponen tujuan pembelajaran untuk unsur A. Audience, B. Behavior, C. Condition, D. Degree. Jawabannya adalah Behavior. Karena dalam behavior ini akan disebutkan aktivitas apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan guru semuanya, demikianlah pembahasan soal kita pada video kali ini untuk persiapan pretest PPG tahun 2022. Semoga ini dapat membantu kita semua dalam mempersiapkan diri menghadapi pretest PPG tahun 2022 ini. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu lagi pada pembahasan soal-soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.